Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di negeri yang katanya raksasa teknologi di bawah kepemimpinan Partai Komunis China yang penuh propaganda, kembali terjadi sesuatu yang membongkar wajah asli kebanggaan mereka. Bukan kemajuan, tapi kelemahan yang dibungkus kilauan. Sebuah taksi robot milik Baidu, ikon teknologi masa depan mereka, terjerembab masuk ke lubang konstruksi di Chongqing. Penumpangnya selamat, tetapi reputasi teknologi PKC robek lebar. Kita sering dengar klaim mereka, China memimpin masa depan teknologi dunia. Tapi mari kita jujur, kalau masa depan itu bentuknya seperti ini, mobil pintar yang tidak bisa membedakan jalan dengan jurang, apakah itu prestasi atau bencana yang dipercepat? Inilah masalah produk di bawah PKC. Cepat dibuat, cepat dipromosikan, cepat pula rusak. Fokusnya bukan pada kualitas, bukan pada keselamatan pengguna, tapi pada kecepatan menguasai pasar dan mengerek citra. Bagaimana mau menghasilkan produk kelas dunia kalau niat awalnya saja bukan pelayanan, melainkan dominasi? Taksi robot Baidu bukan sekedar kendaraan otonom. Berdasarkan laporan resmi, setiap unitnya merekam lingkungan sekitar 360 derajat dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Bagi orang awam, ini kedengarannya canggih. Tapi bagi kita yang paham tabiat PKC, ini adalah mata-mata bergulir. Bayangkan, ribuan mobil ini beroperasi di negara-negara asing, mengirimkan data ke Beijing. Ini bukan teori konspirasi, ini strategi. Dan ketika tujuan utamanya adalah spionase, kualitas produk menjadi nomor 2. Yang penting, cukup layak untuk memikat pasar, cukup aman untuk dipamerkan di pameran teknologi, tapi tak cukup tangguh untuk benar-benar aman di kehidupan nyata. Baidu bahkan berencana meluncurkan ribuan taksi robot di Jerman dan Inggris tahun depan. Pertanyaannya, apakah negara-negara ini akan mendapat teknologi unggul atau justru bom waktu di jalanan mereka? Kita lihat polanya. Dari proyek Belt and Road Initiative yang meninggalkan jejak utang di negara-negara berkembang, hingga perangkat elektronik murah yang cepat rusak. Semua dijalankan dengan satu prinsip. Ekspansi dulu, perbaikan belakangan. Kalau sempat. PKC bukan membangun kepercayaan jangka panjang, melainkan menjaring sebanyak mungkin pangsa pasar sebelum cacatnya terbongkar. Kenapa China di bawah PKC sulit menghasilkan produk berkualitas tinggi? Jawabannya sederhana. Sistem yang mereka jalankan tidak memberi ruang bagi kebenaran dan transparansi. Kualitas memerlukan kritik, pengujian, dan evaluasi independen. Tapi di negeri itu kritik dianggap ancaman, data negatif disembunyikan, dan laporan kecelakaan seperti ini bisa saja lenyap dari pemberitaan jika bukan karena keberanian media internasional. Di dalam negeri, kegagalan teknis sering ditutupi dengan propaganda. Insiden kecil dalam proses inovasi. Padahal di luar sana nyawa orang dipertaruhkan. Kita di Indonesia harus belajar dari ini. Jangan mudah tergoda oleh janji teknologi murah tapi canggih. Jika sumbernya adalah sistem yang mengorbankan kualitas demi propaganda. Hari ini taksi robot jatuh ke lubang. Besok bisa jadi jembatan roboh, reaktor bocor, atau sistem komunikasi kita jadi pintu masuk intelijen asing. Kita perlu mengedepankan kemandirian teknologi, membangun dengan prinsip mutu, bukan sekedar harga miring. Saudara-saudara, teknologi sejati dibangun di atas integritas, bukan tipu daya. Produk berkualitas lahir dari kebebasan berpikir, akuntabilitas, dan komitmen terhadap keselamatan manusia. 3 hal yang tidak pernah jadi prioritas PKC. Kita bangsa Indonesia tidak boleh terpesona oleh kilauan luar tanpa melihat apa yang ada di dalamnya. Karena seperti kata pepatah, emas palsu hanya berkilau sampai terkena ujian api. Dan hari ini, ujian itu sudah membakar ilusi PKC. Menunjukkan kepada dunia bahwa di bawah kendali PKC, kualitas adalah korban pertama. Dan kebenaran adalah korban selanjutnya. Tetap waspada, komunisme adalah jalan buntu. Saat ini tengah menguasai dunia. Mari bersama tolak komunisme.
Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.